Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, jadi ada berita yang sangat istimewa sekali. Wah, pokoknya istimewa bagi nasabah-nasabah yang gagal bayar. Nah, jadi ada beberapa pinjol yang secara resmi menuliskan bahwa mereka ini akan menghapus data nasabah mereka yang gagal bayar. Ya, saya mendapatkan keterangan resmi ini dari websitenya para pinjol-pinjol tersebut. Oke, dan ini pun resmi dari OJK. Tidak kata berita ini, tidak kata saya, tidak kata orang lain, tapi kata OJK juga bahwa jika ada nasabah yang gagal bayar, maka bisa dialihkan atau dihapuskan hutangnya menggunakan beberapa metode-metode. Gitu, oke ya. Nah, pinjol-pinjol apa saja nih secara resmi menuliskan bahwa mereka akan menghapus data nasabah yang gagal bayar. Oke, langsung saja kita masuk ke pinjol yang pertama ya. Pinjol yang pertama ini adalah UATAS. Nih, Anda tahu pinjol UATAS? Nah, pinjol UATAS ini pinjol legal resmi OJK, bukan lagi pinjol semi legal ya. Nanti kalau UATAS itu pinjol semi legal, berarti UATAS boleh sebar data dong. Karena dia 50% pinjol legal, 50%-nya lagi ilegal. Jadi boleh sebar data ke Facebook, kemana lain-lain gitu. Itu salah, itu sesat. Ya, UATAS adalah pinjol legal. Tidak ada lagi pinjol semi legal. Oke, jadi ketika nanti Anda gagal bayar, aman. Nggak ada yang namanya sebar data, dikirim-kirim foto, dikirim-kirim GoFood, dan lain-lain. Itu nggak ada. Oke ya, nah pinjol UATAS ini juga itu tidak ada DC lapangannya. Ya, rumornya UATAS itu ada DC lapangannya. Wah, saya tidak percaya. Ya, UATAS tidak ada DC lapangannya. Karena kenapa seperti itu? Kenapa muncul rumor seperti itu? Bro, ya, Shopee itu ya dirumorkan dari tahun kapan mau ada DC lapangannya, sampai ada beberapa orang pun yang percaya akan hal tersebut dan menginformasikannya bahwa Shopee ada DC lapangannya, tapi ya sampai sekarang itu nggak ada, ya kan? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena agar Anda takut. Pinjol itu suka dengan nasabah yang ketakutan. Semakin takut, semakin mudah untuk disetir Andanya. Suruh perpanjangan dulu, suruh ambil lagi, dan lain-lain. Gitu ya, oke. Nah, jadi UATAS ini tidak sebar data, tidak ada DC lapangannya, dan juga di sini dia mencatutkan ini. Ya, di sini ditentang kami. Oke. Jadi ditentang kami ini ada beberapa sub-sub gitu ya. Di sini ada profil perusahaan, ada partner kami, ada laporan keuangan, ada detail statistik. Nah, kita lihat di partner kami. Jadi UATAS ini bermitra dengan pinjol PT Digital Quantum Technology atau Cashcash Pro ya, dan juga bermitra dengan perusahaan asuransi. Ada 3, PT Asuransi Intra Asia, PT Asuransi Reliance Indonesia, dan PT Asuransi Simas Insurtech. Oke, yang artinya apa? Yang artinya jika ada seorang investor yang investasi ke UATAS, lalu UATASnya menyalurkan dana investor tersebut kepada nasabah, namun nasabahnya ini gagal bayar, maka nanti UATAS akan klaim asuransi untuk hutang yang gagal bayar tersebut. Contohnya seperti ini, ada investor ya datang ke UATAS, UATAS saya mau naruh uang 100 juta, coba tolong beranak pinakan, dibungakan, didendakan, dan lain-lain, mungkin gitu ya. Nah, oke, kata UATASnya, UATAS yang ngasih ke Anda. Andanya galbay, nggak bisa balik gitu ya. Otomatis UATAS ketar-ketir kan, karena Anda galbay, tidak bisa membalikkan uang investor tersebut. Ya kan, UATASnya dicecer terus nih sama investor. Mana uang saya yang 100 juta? Ini sudah beberapa bulan kok nggak balik-balik. Nah, jadi mau tidak mau UATAS ini mengklaim asuransi untuk menutupi atau untuk mengganti uang para investor tersebut. Maka dari itu UATAS ini berpartner dengan Asuransi Intra Asia, Asuransi Reliance Indonesia, dan Asuransi Simas Insurtech. Selaras dengan aturan OJK. Nah, ini adalah aturan OJK terbaru. Oke, kita langsung saja cari asuransi di sini. Asuransi, gitu ya. Nah, di sini di nomor 6, nomor 7 ini sudah ada kata asuransi yang di kuning-kuning ini. Asuransi, 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 asuransi. Kita baca saja satu ya untuk menguatkan pernyataan resmi dari UATAS tersebut bahwa UATAS berpartner dengan asuransi. Oke, nah di sini nomor 6. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Pengalihan risiko pendanaan itu kan gagal bayar. Sebuah pinjol mendanai seorang nasabah namun beresiko gagal bayar. Nah, jika resikonya itu muncul, gagal bayar itu muncul, maka dapat dilakukan atau dialihkan melalui mekanisme asuransi.
Ya, maka dari itu di sini Watas bekerja sama dengan asuransi Intra Asia, asuransi Reliance Indonesia, dan asuransi Simasi Insurtech. Siapa yang galbay-galbay di Watas? Nah, saya ucapkan selamat ya, karena Watas itu keseluruhannya itu aman ya. Dia pinjol legal OJK, tidak ada DC lapangannya juga, dan dia ini bekerja sama dengan asuransi Intra Asia. Itu yang pertama, Watas. Oke, yang kedua ada di EasyCash. Nah, siapa yang galbay di EasyCash nih? Coba ya, di sini EasyCash juga sudah bermitra dengan yang namanya penyedia asuransi. Di sini ya, websitenya EasyCash, lalu kita nih baca di sini. Perlindungan asuransi. Kami atau EasyCash bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Nah, EasyCash pun sama, bekerja samanya dengan Reliance ya dan Intra Asia. Nah, tadi Watas apa nih? Intra Asia. Ini ya, asuransi Intra Asia dan asuransi Reliance Indonesia sama EasyCash juga. Di sini EasyCash bilang dia ini bekerja sama dengan Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Dana siapa? Dana investor. Tadi itu yang sudah saya jelaskan, investor datang ke EasyCash, tolong bungakan uang yang saya investasikan ini 100 juta. Ya, oke, si EasyCash-nya memberikan ke A, B, C, D, gagal bayar semua. Ya sudah, mau gimana lagi? Klaim asuransi agar pendanaan Anda itu terlindungi atau selamat. Nah, makanya di sini dia bilang untuk melindungi dana Anda. Nah, EasyCash ini ya, EasyCash ini adalah pinjol yang legal OJK juga. Oke, pinjol legal OJK, dan yang lebih hebatnya lagi atau yang lebih enaknya lagi adalah EasyCash tidak ada DC lapangannya. Ya, sudah mah tidak sebar data, tidak ada DC lapangannya, dan juga bekerja sama dengan asuransi. Aman. Jadi ketika Anda ini buntu banget gitu ya, nggak ada uang lagi mau gimana, ya sudah. Ya ketika Anda gagal bayar ya aman di EasyCash gitu. Jangan pernah gali lubang tutup lubang lagi. Oke? Karena bisa saja Anda pinjam ke pinjol yang salah, ke pinjol yang ilegal. Wah, data Anda kesebar semuanya. Kalau Anda punya 3 pinjol, ya 1, 2, 3 pinjol dan tidak bisa bayar, sudah stop. Ya, jangan pernah pinjam lagi. Yang namanya gali lubang tutup lubang itu ada habisnya. Ya, salah orang yang bilang gali lubang tutup lubang itu nggak ada habisnya. Salah. Gali lubang tutup lubang itu ada habisnya. Apa? Harta Anda habis. Ya, ketika saat itu Anda tetap gagal bayar, ya kan? Kalau gali lubang tutup lubang nggak ada habisnya ya enak, gali aja terus, ya nggak pernah habis kok. Gali di sini dapat lagi uang, gali di situ dapat lagi uang. Mindset yang benar adalah gali lubang tutup lubang itu ada habisnya. Yang habis itu harta Anda. Ketika harta Anda sudah habis semua, Anda nanti akan gigit jari. Mending gigit jari. Ada korban yang sampai bunuh diri. Gitu, jangan sampai ya. Oke, jadi EasyCash aman. Oke, nah selanjutnya adalah Samir, sahabat mikro. Ini ya, Samir juga sama seperti itu. Pinjol Samir ini adalah pinjol legal OJK, bukan pinjol semi legal. Ya, sudah tidak ada pinjol semi legal itu. Semuanya legal. Oke? Nah, lalu pinjol Samir ini tidak sebar data, tidak ada DC lapangannya juga. Oke ya, jadi ketika nanti Anda gagal bayar di Samir ya sudah, nggak ada yang datang dari Samir dan juga tidak akan ada sebar data. Jadi Anda tidak malu gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya apakah Samir secara resmi mengatakan bahwa mereka akan menghapus hutang-hutang para nasabah yang gagal bayar? Mari kita cari asuransinya. Oke, nah di sini asuransi. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada nih. Di sini ya, oke, kita baca 2.13. Atas pertimbangan secara sepihak sepenuhnya oleh Samir, pendanaan yang didanai oleh pemberi dana dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Atas pertimbangannya Samir, ya pinjol Samir, pendanaan atau uang yang Anda pinjam itu yang didanai oleh pemberi dana atau investor itu dilindungi oleh asuransi kredit. Ya, yang artinya tadi sama. Ketika ada yang gagal bayar, maka nanti dana investor itu dilindungi oleh asuransi kredit. Samir juga mengutip OJK-nya di sini ya. Samir memiliki hak penuh dan diatur oleh POJK 10/2022. Nah, jadi 3 pinjol ini, yang pertama Samir, yang kedua Watas, yang ketiga EasyCash ini adalah yang secara resmi bekerja sama dengan asuransi dan secara implisit menyatakan bahwa hutang Anda itu akan dihapuskan karena mereka sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Bahkan sampai 3.
ya. Mungkin kalau asuransi Intra Asianya nggak bisa, ke Reliance, Reliance-nya nggak bisa, Simas gitu ya. Oke, nah sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.